Halo semua, ketemu lagi kita. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari episode 46 sampai 50 karena kita penasaran nih ada hubungan baru dari Jensen dan Gledin ya guys ya. Dan sekedar informasi ya, Mimin akan unggah 2 video dalam sehari. Bagi teman-teman yang berlangganan di channel ini, akan bisa langsung menikmati 2 video sekaligus. Dan untuk teman lainnya tenang saja, akan kebagian di esok harinya. Oke, karena udah kelamaan openingnya, kita gas langsung ke alur ceritanya. Episode 46, masih dalam mobil, Gledin bertanya dengan gugup, aroma apa? Jensen menjawab, aroma antiseptik. Jensen tiba-tiba muntah. Gledin terkejut, begitu juga supir taksinya. Gledin kesal dan marah dan menyubit pipi Jensen. Sambil berkata, Jensen Lee, apa di kehidupan sebelumnya kamu pernah membunuh seluruh keluargamu? Asal kamu tahu, ini baju aku baru beli. Aduh, ini udah jatuh ketimbang tangga ya si Gledin ya. Tapi dia akan mendapatkan ini kayaknya anugerah terbesar. Setelah rentetan masalah yang dia terima ataupun kesialan gara-gara berjumpa dengan si Jensen, nanti dia akan dapat durian runtuh. Sepertinya seperti itu sih. Kita lanjut aja ya. Karena tidak punya pilihan, akhirnya Gledin membawa Jensen pulang ke rumahnya. Gledin meletakkan Jensen di kursi. Jensen meracau sambil membuka beberapa kancing kemejanya. Tempat apa ini? Kenapa kecil dan panas sekali? Mereka tidak terima. Gledin menarik kerah baju Jensen dan berkata dengan marah, "Aku tahu rumahmu besar. Kenapa tidak memberitahu alamatnya? Kalau berani bicara lagi, aku akan menghajarmu." Gledin marah. Jensen mengeluh, dia haus. Gledin akhirnya melepaskannya dan mengambilkan air dan menyerahkannya pada Jensen. Gledin bertanya, artis besar ada masalah apa sampai mabuk seperti ini? Jensen menjawab dengan sendu-sendu, "Apa kamu tidak tahu aku sudah menjadi ayah?" Gledin jadi ingat obrolan pasiennya di rumah sakit yang sedang bergosip tentang kasus hamilnya Kokosu karena Jensen. Walau tidak diketahui, tapi pasien satu-satunya mengatakan jika gadis itu terlihat licik dan merasa akan ada perubahan cerita. Gledin lalu mencubit pipi Jensen dan berkata, "Cih, mabuk hanya karena wanita. Kamu ini memang bagai vas bunga yang cantik tapi tak berotak." Jensen menghindar dan tidak terima diejek oleh Gledin dan mengatakan, "Aku bukan vas bunga." Saat Gledin akan bangkit, tangannya terpeleset dan tanpa sengaja mencium Jensen. Wah, ini hubungan macam apa ini, Jir? Di balik kehamilan seseorang ternyata akan ada hubungan baru, begitukah? Mimin sih mikirnya seperti itu. Dan Gledin mulai berpikiran gila. Iya, bibir Jensen lembut sekali. Iya, Gledin berpikiran seperti itu. Ini jadi yang nafsuan si cewek ya, si Gledin ya, bukan si Jensen-nya ya. Ini suka nih Mimin. Gledin masih duduk di atas perut Jensen. Gledin bergumam, "Kenapa ciuman pertamaku harus dengan orang menyebalkan ini?" Ya, sebal tapi suka. Munafik. Sementara Jensen sudah tertidur. Gledin yang melihat wajah tampan Jensen jadi merona. Nah kan, kemunafikan yang tadi akhirnya tak tertutupi, begitukah? Gledin berpikir, jika aku harus tenang, tidak boleh terpesona dengan wajah tampannya. Gledin sudah membenahi penampilannya. Dia masih setia duduk menemani Jensen yang tertidur di sofa rumahnya. Sambil menunggu, Gledin mencari berita tentang Jensen dan Kokosu. Gledin berdecak. Wanita ini menulis seakan-akan dia korban. Padahal tidak ada bukti foto atau chat. Tapi bisa membuat isu seperti ini. Jensen yang merasa terganggu pun terbangun. Kesal siapa yang berisik mengganggu tidurnya. Saat bangun, dia disambut oleh Gledin. Tentu saja Jensen terkejut. Gledin duduk di sebelah Jensen dan berkata, "Jensen, ada kemungkinan ada seorang yang memfitnahmu." Jensen bingung dan bertanya, "Difitnah?" Gledin menunjukkan berita di internet di HP-nya dan berkata, "Kokosu menulis ini untuk menjebakmu. Apa kamu bodoh? Hanya dengan ini kamu percaya kalau kamu sudah menjadi ayah?" Jensen merasa senang ada yang membelanya. Jensen bertanya dengan mata berbinar, "Jadi kamu tidak percaya jika anak Koko anakku?"
Gladyn menjawab, "Selain tampan, kamu memang tidak punya sisi positifnya. Melempar HP-ku dan muntah di badanku. Tapi aku yakin kamu bukan tipe orang yang tidak akan mengakui jika memang sudah meniduri orang." Gladyn menambahkan, "Jadi tuan muda kedua, total hutangmu adalah 8.592 yuan. Mau transfer atau cash?" Tanya Gladyn menagih hutangnya. "Bisa gesek kartu?" tanya Jensen sambil menunjukkan kartu. Kemudian lanjut di episode 47. Rumah sakit Linan. Gladyn sedang bekerja memeriksa pasien. Kemudian, seorang suster datang menyerahkan paket atas namanya. Saat Gladyn membukanya, di dalamnya ada HP baru dan kotak kecil. Dan ada tulisan ganti rugi HP dan uang. Gladyn bergumam, Jensen ini lumayan juga. Menyimpan uang dalam kotak kecil, apa muat? Suster yang melihat kotak itu berkata, "Dokter Gladyn, apa itu dari orang yang naksir denganmu? Jangan-jangan dalam kotak itu cincin." Gladyn tersenyum, mengambil kotak itu dan berkata, "Mana?" Gladyn membuka kotak dan isinya ternyata beneran cincin. Mungkin dengan mata melotot tak percaya dia sudah gila memberiku cincin berlian. Gladyn heboh sendiri. Suster yang mendengar itu merasa pria itu pria romantis. Kemudian scene berganti. Gladyn sedang sampai di sebuah lorong. Tanpa sengaja dia mendengar suatu percakapan seorang gadis dan seorang dokter. Gadis itu mengatakan, "Jika kamu mau membantuku, aku juga akan membantumu mendapatkan posisi wakil kepala rumah sakit." Gladyn menduga jika wanita itu sedang menyogok dokter. Gladyn dengan cepat mengeluarkan HP-nya dan mulai merekamnya. Wanita itu yang tidak lain ternyata adalah Kokosu. Dan kemudian Kokosu berkata, "Aku hanya perlu kamu mengatakan jika ini anak Jensen Lee. Setelah aku menjadi istrinya, kamu akan mendapatkan posisi menjadi wakil kepala rumah sakit dengan mudah." Dokter itu dengan ragu mengatakan, "Tapi kamu sama sekali tidak hamil." Mendengar itu Gladyn terkejut dan merasa jika Jensen bodoh. Dia hampir saja dijadikan kambing hitam. Koko berkata, "Kamu hanya perlu mengeluarkan sebuah pernyataan. Jika aku sudah menjadi istrinya, bukankah aku akan hamil juga nantinya?" Koko menambahkan, "Kepala bagian Lee, kamu sudah lama menempati posisi ini. Apa tidak mau naik jabatan menjadi wakil kepala?" Kepala bagian Lee mulai tergoda dan menjawab tentu saja mau. Koko merasa menang. Berbalik dan memakai kacamata sambil berkata besok keluarga Lee akan membawaku datang untuk pemeriksaan. Kamu sudah tahu kan apa yang harus dilakukan. Kemudian dengan senang kepala bagian Lee berkata, "Aku mengerti. Anak dalam perutmu adalah anak tuan muda kedua." Sebelum ketahuan, Gladyn cepat-cepat pergi dari sana. Gladyn bergumam, "Jensen, kali ini kamu berhutang besar padaku." Oke, lanjut keesokan harinya, hari yang cerah di rumah sakit Linan. Di sebuah kamar rawat, Koko sedang berbaring di ranjang pasien. Di sana ada Mama Jen, Jensen, dan juga Seri. Mamanya Koko mengatakan, "Setelah pemeriksaan ini, kita akan tahu apakah ini anak Jensen atau bukan. Koko jangan takut ya." Gladyn masuk dan mengatakan jika Nona Kokosu sudah boleh pergi melakukan pemeriksaan biopsi. Seri terkejut dan langsung menghampiri Seri. Gladyn mengatakan, "Kebetulan sekali Seri, aku disuruh kepala bagian untuk membantu Nona Su melakukan pemeriksaan." Kemudian Koko datang menghampiri dengan wajah polos dan menderita, serta minta dipukulin ya, minta ditabok aja sih. Berkata dokter, mohon bantuannya. Di ruang pemeriksaan, Gladyn menyuruh Koko berbaring untuk pemeriksaan. Koko bertanya, "Kepala bagian Lee seharusnya sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan kan?" Sambil memegang alat suntik, Gladyn menjawab, "Tenang saja. Beliau sudah memberitahuku semuanya. Anda tinggal berbaring saja." Gladyn menyuntik Koko dengan anestesi. Dan Koko pun jadi tertidur alias pingsan dan itu tinggal di... Kemudian Koko terbangun dan bertanya apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar. Gladyn diam. Mamanya Koko bertanya secara bertubi-tubi, "Dokter, Koko sudah hamil berapa bulan? Laki-laki atau perempuan?" Gladyn menjawab dengan singkat, "Perawan." Masih perawan, banyak bener perawan di sini guys. Ini
pelakor juga masih perawan. Semua yang ada di ruangan terkejut, bahkan mamanya Koko tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Gladyn menunjukkan hasil pemeriksaan sambil berkata, "Aku bilang anakmu masih perawan, sama sekali tidak hamil." Dan Koko menyangkal, bagaimana bisa begini? Pasti ada masalah dengan hasil pemeriksaannya. Gladyn dengan tegas berkata, "Nona Su, kamu sungguh tidak tahu bertobat sebelum dipaksa." Kata Gladyn berkata, meremehkan sambil menunjukkan sebuah video. "Bukankah semalam Anda mencoba menyuap kepala bagian Lee dengan posisi wakil kepala rumah sakit?" Cepat sekali lupanya. Jensen tiba-tiba memeluk Gladyn dan berkata, "Gladyn, kamu sungguh pahlawan yang sudah menyelamatkanku dari bencana." Wah, ini kok jadi seru guys ya. Ini kayak... Oke, kita lanjut di episode 48. Melihat Jensen yang memeluk Gladyn membuat Mama Jen bertanya pada Sherry, apa Jensen dekat dengan dokter ini? Sherry menjelaskan jika Gladyn sahabatku, Jensen pernah bertemu sebelumnya di rumah sakit. Mama Jen merasa senang. Mama Jen berkata, kejadian kali ini untung ada dokter Gladyn. Pekerjaan dokter sangat sibuk kan? Pasti belum punya pacar. Sherry mengatakan jika dia masih jomblo. Jensen berdiri di samping Gladyn dan berkata, jika keluarga Lee pemegang saham terbesar di rumah sakit Linan, kami punya banyak mata-mata di sini. Sherry menghampiri Gladyn dan meminta Gladyn untuk mengirim video itu untuknya. Sherry memperingati Koko, "Nona Su, kalau tidak ingin video penyuapan dokter dan hasil pemeriksaan ini tersebar, sebaiknya Anda sendiri yang meminta maaf secara terbuka kepada Jensen dan juga jelaskan di media sosial Anda. Karena berita negatif tentang Jensen ini sudah besar. Sudah membuat perusahaan Mutiara Sirun mengalami kerugian besar. Jadi, kami berhak meminta pertanggungjawaban dari Anda." Karena merasa terpojok, Koko mengatakan, jika aku mengerti, aku akan menjelaskan ke media sosialku. Apa videonya bisa dihapus? Sherry menjawab dengan tegas, tidak. Mata Jensen bersinar. Dia merasa jika Sherry hebat. Begitu pula si Gladyn. Koko kemudian bertanya sambil memohon, "Tuan muda kedua, Koko sudah salah kali ini. Apa Tuan muda bisa melepaskan aku kali ini?" Jensen kemudian menunduk. "Kali ini Koko menjebakku, tapi aku yang menariknya hingga dia melakukan ini," pikir Jensen. Setelah menarik nafas, Jensen berkata, "Tidak bisa. Kamu harus menanggung akibat dari perbuatanmu." Jensen berbalik akan pergi, begitu juga dengan yang lain. Koko berkata, "Kalau begitu, apa keluargamu tahu kamu menyukai Sherry, kakak iparmu?" Jensen berbalik dan berteriak, "Diam!" Sherry terkejut. "Jensen menyukaiku." Koko mengatakan, "Kalian pasti tidak menyangka kan? Jika tuan muda kedua memintaku untuk berpura-pura menjadi kekasihnya, untuk bisa mendapatkan kakak iparnya sendiri." Koko mulai membongkar rahasia Jensen. Ini masalah kepada Jensen ini menyedihkan guys. Koko menunjuk Sherry dan berkata dengan nada kecewa, "Apa bagusnya wanita ini bisa menggoda kedua tuan muda Lee dan membuat mereka tergila-gila padanya." Saat Jensen akan menjelaskan, Jensen buru-buru merangkul pundak Sherry dan berkata dengan tegas, "Jensen, aku sudah menyuruhmu membereskan masalah Nona Su. Jangan sampai mempengaruhi Sherry. Kalau wanita itu berbicara sembarangan lagi, aku tidak akan segan turun tangan." Jensen hanya menunduk. Gladyn yang melihat itu tahu situasinya. Gladyn mendekat ke arah Koko dan berkata, "Nona Su, entah dari mana Anda lihat Jensen menyukai Sherry?" Gladyn menunjukkan cincin permata dan mengatakan, "Jika 2 hari yang lalu Jensen menginap di rumahku dan memberiku cincin ini. Kalau dia punya perasaan pada kakak iparnya sendiri, mana mungkin dia memberikanku cincin berlian?" Koko tidak terima, membuang cincin di tangan Gladyn dan menamparnya sambil berteriak, "Jika bukan karenamu, aku tidak akan ketahuan." Jensen memeluk Gladyn dan mendorong Koko menjauh. Kemudian Koko dipegangi oleh pengawal agar tidak mengejar Jensen dan Gladyn yang berjalan keluar. Sherry merasa bingung sejak kapan Gladyn pacaran dengan Jensen. Di ruangan kantor Gladyn, Jensen sedang mengobati pipi Gladyn. Jensen berkata, "Terima kasih sudah membantuku berbicara tadi." Gladyn menjelaskan, "Aku tidak membantumu.
Aku hanya diberitahu jika adik iparnya menyukainya. Aku takut dia tidak bisa menerima hal ini. Gladyn bertanya karena penasaran. Apa kamu sungguh menyukai Sherry? Jensen menjawab, iya. Tapi sekarang aku akan menyimpan rasa ini. Aku tidak mau mempermalukannya. Kemudian di episode 49, masih di kantor Gladyn. Gladyn berkata, baguslah kalau begitu. Meski Sherry tidak mengatakannya, tapi aku tahu dia menyukai Jensen. Cincin ini ku kembalikan. Aku tidak bisa menerima hadiah semahal ini. Gladyn menyerahkan kotak kecil pada Jensen. Jensen menerima kotak itu dan berkata, jika Sherry beruntung memiliki teman sepertimu. Tiba-tiba pintu dibuka dan berdirilah Sherry di sana, sambil memanggil Gladyn. Dan Gladyn buru-buru menghampiri dan mengatakan, jika aku baik-baik saja, tenang saja, hanya luka kecil. Sherry merasa lega dan mengatakan jika keluarga Koko sudah diusir keluar dan kepala bagian Lee sudah dipecah. Mendengar itu Gladyn tertawa lebar. Hahaha, si hidung belang itu akhirnya dipecah. Sherry diam, dia melihat ke arah Jensen. Jensen yang sedang dipandang intens oleh Sherry salah tingkah. Sherry lalu berbisik pada Gladyn, sejak kapan kamu pacaran dengan Jensen? Kamu sudah dibelikan cincin berlian. Apa dia sudah melamarmu? Jensen bertanya bertubi-tubi pada Gladyn. Gladyn menjawab dan menjelaskan jika itu semua bohong. Di sana ada ibu mertuamu, mereka bisa salah paham. Kehidupanmu di keluarga Lee pasti akan sulit. Sherry memegang tangan Gladyn dan mengucapkan terima kasih. Sherry mengatakan jika sekarang mama mengira kamu dan Jensen akan segera menikah, jadi jagalah diri baik-baik ya. Setelah mengatakan itu, Sherry berlalu dari sana, meninggalkan Jensen dan Gladyn yang terbengong dengan wajah bodoh mereka. Ruangan pemotretan, sedang ada pemotretan. Sherry dan Momo sedang mengawasi pemotretan tersebut. Sherry sedang melihat berita di internet tentang Jensen. Nama baiknya sudah kembali. Momo melapor dengan panik. Direktur Si, model perempuan yang akan melakukan pemotretan dengan Jensen, tidak akan datang. Sherry bertanya, ilustrasi pemotretan sudah diumumkan. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Kemudian Momo menjawab, manajernya bilang jika upah iklannya terlalu sedikit, jadi dia tidak mau. Sherry merasa sangat kesal dan mengatakan jika artis seperti ini tidak bisa dipakai lagi. Putuskan semua kerjasama dengan mereka. Jensen menghampiri dan mengatakan, bagaimana jika aku melakukannya sendiri saja? Aku bisa. Sherry menoleh dan mengatakan jika ini topik Valentine, kalau sendiri tidak cocok. Kemudian fotografer menyarankan kenapa tidak direktur Si sendiri. Mau mencari artis yang cocok dengan Jensen tidak mudah. Lagi pula postur tubuh Anda tidak beda jauh dengan para artis itu. Sherry merasa minder dan beranggapan aku sepertinya tidak akan cocok. Jensen ikut merayu dengan mengatakan jika menurutnya sangat cocok, hanya kamu yang membantu. Momo ikut merayu dengan mengatakan jika direktur tidak mau, maka kita tidak akan menyelesaikan pemotretan ini. Ide dan desain kita mungkin akan tersebar. Bagaimanapun banyak orang yang datang hari ini. Sherry tidak punya pilihan, akhirnya dia mau mencobanya. Tapi mereka harus cepat mencari artis penggantinya. Kemudian Sherry keluar dengan riasan dan memakai gaun yang indah. Jensen terpesona dan memuji jika gaun ini sangat cocok untukmu. Jensen berpikir bisa melakukan pemotretan bersama Sherry sudah termasuk mengabulkan mimpi perasaanku padamu. Mendengar pujian Jensen membuat Sherry merona dan dengan malu-malu mengucapkan terima kasih. Lalu pemotretan dilanjutkan. Melihat Sherry yang cantik membuat Jensen tersenyum. Sherry, aku menyesal bertemu denganmu di waktu yang salah. Kemudian di episode 50, pemotretan telah selesai. Fotografer dan Momo memuji hasil pemotretan yang sempurna. Bahkan Sherry terlihat sangat cantik. Sherry pamit undur diri. Tapi sebelum itu Sherry meminta Momo untuk segera menghubungi pihak produksi. Semua yang di sana merasa kagum dan melihat Sherry tersipu malu. Bahkan ada yang menganggap jika Jensen dan Sherry pasangan yang serasi. Dan ada yang bilang jika mereka pasangan yang cocok. Saat Sherry akan masuk ke kantornya, tanpa sengaja dia menabrak Jensen. Syukur Jensen segera menangkap pinggang Sherry dan membawanya dalam pelukannya. Hingga Sherry tidak jatuh ke lantai. Jensen mengejek, dasar bodoh.
Berjalan saja tidak bisa. Sherry tidak terima dan berkata, aku berjalan biasa saja. Siapa suruh kamu muncul tiba-tiba? Melihat gaun yang dipakai Sherry, Jensen bertanya, apa kamu tidak dingin? Sherry menjawab, memang sedikit dingin, aku pergi ganti baju dulu. Kemudian Sherry keluar dari ruangan ganti dan melihat Jensen berdiri bersandar di pintu. Sherry bertanya, kenapa masih di sini? Ada urusan mencariku? Jensen balik bertanya, kalau tidak ada urusan, apa tidak boleh mengajakmu makan bersama? Saat sedang berjalan berdua, Sherry dan Jensen mendengar karyawan kantor sedang bergosip tentang hasil pemotretan direktur Sherry dan Jensen yang terlihat begitu serasi dan cocok. Jensen tentu saja panas mendengar hal itu. Jensen bertanya dengan kesal, apa ada direktur Sherry yang lain di kantor ini? Sherry menjawab, tidak ada. Tadi ada beberapa masalah mendesak, jadi ambil beberapa gambar dengan Jensen. Jensen bertanya menyelidik, sungguh? Dengan kesal Sherry berkata, kalau tidak percaya ya sudah, lagi pula kamu memang tidak pernah percaya pada aku. Melihat Sherry ngambek membuat Jensen tersenyum. Jensen menarik Sherry dalam pelukannya dan berkata, kalau begitu buktikan. Sherry bertanya, buktikan apa? Jensen tersenyum melihat wajah Sherry memerah dan berkata, sudahlah, kita pergi makan saja. Tanpa mereka sadari, para karyawan memperhatikan mereka dengan senyum-senyum. Mereka yang tidak tahu mempertanyakan siapa laki-laki yang bermesraan dan mencium direktur Sherry di tempat umum. Yang tahu mengatakan jika itu Direktur Lee, suami Direktur Sherry. Direktur Lee terlihat sangat keren dan sangat cocok dengan Direktur Sherry. Kemudian scene berganti di sebuah kamar. Di sini ada Koko yang sedang gemetar membaca bacaan chat dan pendapat buruk tentangnya. Ia merasa kesal dan marah, apalagi saat melihat foto Sherry dan Jensen. Koko berteriak dengan kesal, sial, sial, sial anjir. Koko meremat HP-nya. Jensen, Sherry, Gledin, kalau bukan karena kalian bertiga, aku tidak akan mendapat hujatan dari publik seperti ini. Koko dengan kesal melempar HP-nya ke lantai. Koko bergumam, kalian kakak dan adik ipar berfoto mesra begitu, apa tidak takut menimbulkan salah paham? Koko kemudian mengambil HP-nya kembali dan menghubungi seseorang. Di sini dia mengatakan, Kak Charlie, bantu aku melakukan sesuatu. Ini ada rencana buruk apa lagi nih guys? Guys, jadi khawatir nih. Malam hari Jensen sedang bersandar di mobilnya sambil memainkan HP-nya. Jensen bergumam, sudah malam begini kenapa Gledin masih lembur? Tiba-tiba terdengar teriakan, lepaskan aku. Jensen berlari ke arah asal suara dan melihat seorang wanita sedang digoda dua orang laki-laki. Saat ditegur oleh Jensen, kedua orang itu lari. Jensen menghampiri wanita itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat wanita yang terluka di pelipisnya itu adalah Gledin. Ini guys, sebenarnya masih penasaran sih, tapi karena waktu durasi sudah cukup panjang dan Mimin sudah cukup serak membacakan atau mendubbing naskah ini, jadi Mimin cukupkan sampai di sini ya. Maaf ya kalau belum puas guys ya. Kita akan lanjutkan di video yang akan datang ya guys ya, untuk besok lagi gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai dan terima kasih yang udah like dan subscribe. Mudah-mudahan kalian banyak rezeki dan sehat selalu. Bye.